So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg. Jadi buat kalian yang lagi tergiur iPhone SE 2020 terbaru, tapi masih dirasa itu mah mahal, nggak masuk di budget. Padahal harga asli $399. Tapi masuk sini kan jadi beda lagi ceritanya. Jadi gue punya opsi lain buat kalian, yaitu iPhone 8. Emang masih layak bang? Nonton aja sampai habis. Langsung aja, let's check it out. iPhone 8 ini punya ukuran layar 4,7 inch yang sangat kecil. Padahal HP-HP entry level tahun lalu aja udah pakai 6 inch ke atas. Jadi bisa gue bilang HP ini sangat compact. Buat kalian yang suka gunain pakai satu tangan atau ngoperasikan HP pakai satu tangan, ini cocok banget. Jempol tuh berasa akrab, mau ke ujung kiri atas layar, mau ke ujung kanan atas layar, bisa dijangkau semuanya. Walaupun dalam segi desain, HP ini tuh masih kayak jadul ya. Bezelnya tuh berasa dan tebel. Untuk bezel bawah dan atas nggak kayak HP-HP entry level zaman sekarang yang menggunakan bezelless gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan compact. Lanjut untuk kualitas layar sendiri, menurut gua Apple tidak pernah mengecewakan. Retina displaynya itu selalu warnanya bagus dan layarnya juga tajam. Oh ya, fitur True Tone Display juga tersedia di HP ini, yang fungsinya layar HP ini akan mengadaptasi kondisi di sekeliling kalian supaya bikin mata bisa nyaman dan nggak capek aja. Oh ya, terakhir buat kalian yang tanya, bang, kan layar HP ini belum menggunakan Super AMOLED ataupun OLED dan lain-lain. Apakah masih nyaman digunain di bawah terik matahari? Jawabannya masih nyaman karena brightness HP ini kecil-kecil bisa nyampe 625 nits loh. Karena ini HP mantan flagship dan Apple yang keluarin, otomatis bahan material yang dipakai udah premium. Back cover menggunakan kaca asli yang diklaim Apple pada saat itu. Ini adalah kaca terkuat yang pernah ada di smartphone. Ditambah framenya udah menggunakan metal asli yang sangat solid. Tapi tetap, walaupun durability HP ini sudah diuji coba, make sure kalian pasangin casing. Karena nanti takut kemudian di bagian frame, dan kalau kalian apes, kaca back covernya pecah, nanti ribet deh gantinya. Plus mahal juga sih. Jadi pasangin case. Lanjut, untuk feels-nya menurut gua ini sangat solid dan premium. Plus ini enteng juga, beratnya cuma 141 gram aja. Jadi selain compact, tapi enteng juga. Oh ya, untuk finishing design, Apple tuh nggak pernah salah dalam soal finishing warnanya. Walaupun ini warna basic gold, tapi kelihatan keren aja gitu. Fitur ini sebenarnya nggak butuh sih, tapi sangat bermanfaat kalau kalian lagi apes ataupun lagi kepepet. Misal HP ini kerendam di kedalaman air 1 meter selama 30 menit, ya bakalan fine-fine aja. Dan kalau misalkan kalian harus angkat telepon di kondisi hujan lebat, ya itu juga bisa aman-aman aja. Karena iPhone 8 sudah dapat sertifikasi IP67 Dust and Water Resistant. Tapi meskipun udah dapat sertifikat, jangan sekali-sekali sengaja dicemplungin dalam air, mainin dalam air, terus angkat telepon lagi pas mandi. Jangan, ini fitur cuma buat precaution aja. Jadi jangan sengaja ya. iPhone 8 keluarnya barengan sama iPhone X pada saat itu. Jadi chipset yang dipakai itu sama, yaitu Apple A11 Bionic Chip dengan sistem fabrikasinya itu 10 nanometer. Yang kalau dipakai gaming gimana bang? Apakah masih kuat? Kan ini HP keluaran 3 tahun yang lalu. Well, gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat setting grafik di smooth dengan opsi frame rate ekstrim. Dan kalau dirasa masih kurang bang, kita butuh grafik detail lebih lagi. Ya tenang, HP ini bisa run di HDR Ultra. Ya, HDR Ultra yang sama-sama konsistensi FPS bagus, terus frame drop signifikan tidak berasa, multitouch, ya Apple yang nggak pernah salah lah ya, multitouchnya itu selalu bagus, dan touch responsitivity-nya juga selalu bagus alias tidak ada touch delay. Dan terakhir, gyroskopnya juga masih sangat playable. Bahkan HP ini bisa main Fortnite, tapi sayang Fortnite dihapus dari App Store. Oh ya, lupa, untuk tingkat panasnya itu juga masih dalam tingkat suhu yang wajar. Nggak panas yang abnormal, pokoknya masih enak lah buat dipakai gaming. Pas HP ini pertama kali keluar, softwarenya itu run di iOS 11. Sampai sekarang udah run di iOS 13.6. Bahkan sampai pas video ini dibuat, udah dapet beta iOS 14 yang support di iPhone 8 ini. Kalau kita lihat flashback ke timeline-timeline iPhone yang udah ada, biasa Apple tuh selalu kasih jaminan software update 4 tahun di setiap iPhone-nya, itu minimal. Bahkan maksimal bisa sampai 5 tahun di iPhone 5S dan di iPhone 6S.
Berharap aja iPhone ini bisa sampai iOS 16. Tapi untuk save-nya, HP ini bisa dapat sampai iOS 15. Pokoknya lifespan-nya masih aman lah ya. Dan kalau kita ngomongin soal iOS, sama-sama kita tahu tampilan antar mukanya tuh simple, minimalis, pokoknya nggak ribet. Dan kalau kita ngomongin soal privacy security, iOS mah terbaik sih. iPhone 8 ini membawa single kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Ya, memang belum ada lensa depth sensor ataupun lensa ultrawide, tapi untuk hasil fotonya tuh bagus. Di kondisi daylight, warnanya sangat natural, dynamic range bagus karena fitur auto HDR kayak di iPhone X, XS, iPhone 11 itu ada, cuman yang di baru itu versi improvementnya lah ya. Tapi HDR sudah ada yang sangat bagus, terus detailnya masih dapet, dan seperti yang bisa kalian lihat ini pokoknya hasilnya bagus. Sedangkan untuk low light, karena bukan cahayanya itu f1.8, jadi cahaya yang ditangkap bisa cukup banyak. Yang kalau misalkan kalian foto di kondisi yang nyaris no light, minimal objek tersebut pasti kelihatan lah, walaupun memang hasil foto agak sedikit noise dan ya kurang detail aja. Dan sekarang gue akan bahas kamera depannya juga. iPhone 8 punya resolusi 7 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2. Ya, 7 megapiksel emang kecil. Jadi hasil foto memang tidak sedetail HP-HP zaman sekarang. Tapi satu yang bisa gue jamin, untuk skin tone sangatlah natural. Dan kalau misalkan kalian mau selfie di tempat gelap pun, tenang. LED, front LED itu bisa nyala buat jadiin flash kamera depan. Jadi kaliannya masih kelihatan kok. Tapi nggak bisa bokeh aja ya. Dan sekarang kita ngomongin video. Ini adalah bagian the best of the best-nya Apple. Ya, untuk perekaman video mereka tidak pernah mengecewakan. Oh ya, untuk lensanya udah support OIS atau Optic Image Stabilization. Jadi hasil video tentu stabil. Dan bahkan untuk resolusi support sampai 4K 60fps yang stabil juga. Emangnya kalau flagship tuh beda. Padahal ini HP keluaran 3 tahun yang lalu loh. Tapi udah support 4K 60fps. Oh ya, untuk slow-mo gimana bang? Ya, slow-mo udah ada dari iPhone 5s, tapi bedanya di iPhone 8 ini udah bisa start record di 1080p dengan frame rate 240fps yang sangat bagus, tidak patah-patah, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Dah, bagus kan? Dan kalau kita ngomongin iPhone lagi, Instastory nggak pakai patah-patah, bisa langsung record di kamera bawaan. Untuk soal ngecharge-nya, HP ini support dua pilihan, mau wireless ataupun wired, tinggal pilih. Kalau misalkan kalian pilih yang pakai kabel, memang brick charger yang di-include itu cuma 5 watt, tapi faktanya HP ini bisa support sampai 15 watt fast charging kalau kalian beli brick dan kabel yang support power delivery, yang langsung bisa ngecharge ngebut deh. Dan kalau kalian pilih opsi kedua wireless charging, tinggal beli wireless pad-nya langsung taruh aja, tapi make sure beli wireless pad yang sampai 10 watt ya, karena wireless charging di iPhone 8 support sampai 7,5 watt. Lumayan lah, jadi pilih opsi kedua kalau misalkan kalian mau ngecharge agak lama atau mau tinggal tidur, ya wireless charging adalah jawabannya. Jadi pulang kerja tinggal taruh, bangun pagi ngambil penuh. Sistem unlock di HP ini menggunakan fingerprint yang sangat ngebantu, apalagi di kondisi pandemi yang mewajibkan semua orang pakai masker. Kalau pakai Face ID, capek lepasin, pasang, lepasin, pasang. Nah, kalau ini tinggal tap aja. Bahkan fingerprintnya udah pakai Touch ID 2.0. Jadi udah cepet plus akurat. Walaupun memang ada isu sedikit, kalau tangan kalian basah atau keringetan, itu mesti dilap dulu biar sensor sidik jarinya bisa baca dengan gampang. Kalau enggak nanti bakal mesti sering-sering lap Touch ID-nya. Masih sama kayak di iPhone 7 sebelumnya, iPhone 8 udah support sistem stereo speaker, tapi tentu dengan suara yang lebih keras dibanding iPhone 7.
Ya, ada dua speaker di HP ini. Di bagian earpiece satu dan di bagian bawah kanan satu. Jadi total ada dua speaker yang kualitas suaranya memang bukan paling terkencang yang pernah gue coba di tahun ini. Tapi suaranya tuh bagus. Bassnya berasa, treble-nya berasa, dan suaranya tuh nggak kecil-kecil amat. Seperti ciri khas Apple lah. Mereka selalu fokusin ke audio. Jadi supaya kalian dapat gambaran kualitas dari iPhone 8 ini, make sure pasang earphone ataupun headset kalian dan langsung go play sekarang. Gimana? Fitur 3D Touch juga masih ada di HP ini, jadi buat kalian yang belum tahu, 3D Touch itu merupakan kombinasi antara hardware dan software, di mana hardware-nya itu ada Taptic Engine buat kasih feedback getaran, plus ada Force Sensitivity, di mana Force Sensitivity ini buat ngebaca tekanan yang kita pencet. Jadi semakin tekanannya itu kita pencet keras, ya si software nanti akan tampilin menu yang berbeda. Jadi buat quick shortcut lah, 3D Touch itu bisa ngintip pesan, terus bisa buka multitasking dengan sangat gampang, bisa quick akses manapun, pokoknya ini shortcut lah. Sangat gue suka. To be honest, gue lebih suka 3D Touch ketimbang di Haptic Touch iPhone terbaru. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone 8 atau HP keluaran 3 tahun yang lalu. Pastinya masih sangat kepake dan masih bisa mengikuti lah flagship-flagship zaman sekarang. Tapi tentu karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita mulai kekurangan pertama iPhone 8 ini. Gak bisa dipungkiri kalau kapasitas baterai iPhone bahkan sampai iPhone XS itu selalu kecil. Untuk iPhone 8 kapasitas baterainya itu 2716 mAh, yang screen on time paling lama gue bisa nyentuh sampai 4 jam. Padahal penggunaannya itu sangat santai. Kalau dipakai gaming, wah itu bisa ngecharge 3 kali sehari. Kalau gamingnya berat ya. Apalagi zaman sekarang ini aplikasi makin berat. Terus dapat software update, bawa fitur-fitur baru, jadinya perlu daya tambahan. Make sure kalau kalian beli HP ini jadi secondary phone aja, atau beli power bank tambahan yang minimal kapasitas baterai itu 5000 mAh buat ngecharge 2 kali, lumayan lah ya. Jadi bisa hidupin HP ini seharian penuh. Ya untuk baterai sih sebenarnya 4 jam oke lah, cuman kecil aja buat zaman sekarang. Seperti ciri khas Apple, iPhone tuh tidak pernah bisa di-expand soal storage. Jadi make sure sebelum kalian beli iPhone apapun, hitung internal storage yang ada di HP kalian tuh berapa. Dan sisanya berapa, ya nanti dari situ ketemu. Contoh, kalau kalian sekarang sisa 32 GB dari 64, ya beli 2 kali lipatnya lah ya. Karena kalian nggak mungkin beli HP cuma buat 1 tahun pemakaian. Pasti ada yang 2 tahun juga. Beli yang 128 GB, tapi kalau budget kalian mentok yang di 64 GB, gak apa-apa. Tinggal bayar aja ke iCloud Drive, buat 50 GB itu bayar per bulannya 15.000 aja. Lumayan lah ya, buat alternatif. Yang kalian harus tahu lagi, port jack 3.5 itu udah absen dari iPhone 7. Dan ditambah di iPhone 8 sudah dihilangin adapter Lightning to jack 3.5-nya. Jadi, ya kalau kalian mau dengerin lagu pakai earphone ataupun headset kabel, beli adapter atau langsung aja pindah ke dunia wireless. Kayak AirPods gitu. So guys, itu dia review iPhone 8 di tahun 2020. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini masih worth it dibeli? Tentu, apalagi harganya udah turun jauh. Jadi buat kalian yang mau cari iPhone tapi pengen low budget juga, mungkin ini bisa cocok buat kalian. Karena fitur stereo speaker, performa ngebut, wireless charging, fast charging, IP67, itu semuanya komplit kecuali ya memang bezelnya agak tebal aja. Sisanya lifespan udah sangat oke. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.